Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, Mhm. membaca berita di balik berita, dan saya Subono Arif. Dan saya Agbita senang sekali menjumpai teman-teman semua. Banyak Ya, bahasan yang perlu kita oke, apa bahas tuh nih. Pak Prabowo kemarin waktu pidato itu banyak banget ya di panen raya itu ya, topik-topiknya mulai dari diktator, mulai suap dan Mm-mm. sebagainya. Aduh, pokoknya banyak itu. Kalau kita mau bahas pasti Banyak bisa sekali. banyak deh. Oke, selain apalagi topik yang lain bagi selain itu. Iya, tapi berhubungan dengan itu Mas Hirsu yang sekarang Mm-mm. sedang ramai sekali yaitu soal penggeledahan Kementerian Kehutanan Yes. oleh Kejaksaan. Iya, Ya, ini ini. karena sebuah kasus yang Hmm. diduga merugikan negara sebesar 2,7 triliun itu yang Hmm. sudah di SP3 Hmm. ternyata baru ketahuan tahun 2025 padahal SP3-nya sudah terjadi pada Desember 2024. Nah, ini luar biasa dan sekarang ini termasuk korupsi yang besar ya dan Ya, pasti tentu saja melibatkan banyak pejabat di baliknya. ya, Nah, ini sekarang ternyata ya. dibuka lagi Ya, oleh dan kejaksaan. menariknya memang kemarin kan saya ada dalam sebuah diskusi bersama dengan mantan Mhm. Menteri Kehutanan MS Kaban ya. Beliau bercerita Ya. bahwa selama 10 tahun terakhir ini gila banget itu hutan kita itu yang Mhm. apa berubah alih fungsinya ya. Ada 27 Betul. juta hektar katanya Mhm. eh, yang berubah fungsi itu, dan itu katanya sama Mhm. dengan hutan yang dimiliki oleh negara Finlandia katanya itu. Jadi kalau Mhm. eh, dihitung dengan Indonesia, satu satu negara itu hutannya habis semua katanya. Dan Habis itu semua. kan ya, Mhm. makanya menjelaskan pada kita anu banget ya, ngeri banget. Saya kemudian coba-coba buka-buka karena katanya Jawa Barat itu tutupan hutannya itu tinggal 19%. Nggak serem Mhm. kon, kayaknya 17 atau 19% gitu. Saya buka-buka lagi, ternyata di Jawa itu Mhm. yang paling bagus rasionya itu di Jawa Timur ya, karena Jawa Tengah juga hutannya tinggal 20%. Kalau Jawa Timur itu Ya. masih 40% rasionya. Jadi Mhm. di atas 30% itu sebenarnya bagus gitu loh. Mhm. Ngeri Iya. memang. eh, Seharusnya memang ya. demikian. Iya. Hmm. Mhm. Ya. Oke. Ya, oke. Yang itu Apalagi Mas hutan. Esin soal Kemenhub mungkin juga soal ya ini kita tahu ya soal tadi apa apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo di depan kemarin kalau tidak salah itu acara panen raya yang ada di Yes. Karawang. Tapi Hmm. sebelumnya itu juga ada acara Natal Hmm. yang juga ternyata Oh menjadi iya, tempat iya, curhat Pak iya, iya, Prabowo, iya. ya. Ya, Hmm. saya rasa salah satunya itu malah justru membuka bagaimana apa yang terjadi kepada Pak Jokowi selama 10 tahun bekerja karena Hmm. satu tahun Hmm. bekerja saja Pak Prabowo sudah merasakannya. Nah, Hmm. selain itu juga mungkin kita perlu memantau nih siapa saja yang sowan kepada Pak Jokowi karena ini tentu saja ada hubungannya ya. Apa yang sekarang sedang diperiksa oleh Kejaksaan Agung itu kan juga terjadinya sudah dijelaskan Hmm. terjadinya bukan di masa Kabinet Merah Putih Hmm. tapi di kabinet sebelumnya. Kabinet sebelumnya siapa ya? Kabinet Menteri, Jokowi tentu ya, saja. Menteri Gitu. Kehutanannya kan berarti itu politisi dari Nasdem ya. Iya, Ya, Siti betul. Nurbaya Bakar ya kalau Iya. Menteri Kehutanannya pada waktu itu ya. Oke, Mhm. mari kita bahas satu persatu. Nggak ngomongin Pak Prabowo yang ngomong bahwa saya dituduh mau jadi diktator. Ya. Hmm. Iya ya, jadi ketika kemarin itu ya Pak Prabowo ini kan mengatakan bahwa aku 1 tahun jadi presiden, Hmm. geleng-geleng, Hmm. bolak-balik mau disogok. Tapi bersaing tujuannya sama. Begitu siapapun yang menang harus bekerja, harus membela rakyat, harus bekerja sesungguhnya untuk rakyat Indonesia. Jangan berkuasa habis itu menjual diri, ya kan? Aku 1 tahun aja ya jadi presiden, geleng-geleng kepala juga saya. Berapa kali saya mau disogok, bolak-balik datang, minta ini minta itu, saya tegakkan peraturan, tegakkan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara. Saya tidak ikut-ikut yang lain-lain. Kemarin saya dikasih daftar, Pak, ini daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya. Silakan Bapak pelajari. Saya bilang saya nggak mau, lihat itu karena saya takut ada teman saya di situ. Iya kan? Nggak enak, bisa terpengaruh saya. Begitu lihat daftar, oh aduh teman saya. Begitu lihat, ini Gerindra lagi. Jadi lebih baik saya nggak lihat, saya nggak mau tahu. Jadi kalau yang dicabut ya salahkan aja Jaksa Agung, ya kan? Memang kalian menteri-menteri kalian diangkat, ya kan? Kalian diangkat untuk
Ya untuk dihujat. Nggak apa-apa. Saya nggak mau baca. Karena saya nggak mau terpengaruh. Nah, ini yang menarik sekali soal bolak-balik mau disogok dan bagaimana Pak Prabowo itu kemudian menceritakan bagaimana salah seorang anggota kabinetnya, tidak disebutkan apakah itu menteri ataukah itu lembaga ini bisa lembaga hukum gitu ya. Kalau lembaga hukum ya kita bisa bayangkan itu misalnya dari Kejaksaan Agung, itu bisa dari KPK ataukah kalau dari Kementerian Hukum gitu, dan kita tahu Ada sejauh ini kepolisian kan juga loh, itu penegak hukum loh. kepolisian juga tentu saja begitu, karena yang namanya lembaga hukum itu kan komplit ya, semuanya ada. Nah, kemudian kita tahu perintah sejauh ini sejak ada bencana besar di Pulau Sumatera itu kan memang harus diusut semuanya begitu ya. Ini memang apa namanya terjadi, kalau di netizen itu melihat ada yang kemudian membela Prabowo karena Prabowo memang tidak memiliki hutan sawit. Ya betul apa yang dikatakan oleh Hasim, Prabowo tidak memiliki hutan sawit, dia nggak main sawit, tapi dia penyuplai bahan untuk pulp and paper begitu ya. Jadi memang hutannya hutan Pinus industri. ya. Ya, pinus. Betul, hutan tanaman industri yang memang menjadi bahan baku dari misalnya kalau ada di Aceh itu pabrik kertas kraft ya. Itu kayaknya juga ada hubungannya, dulu Jokowi katanya kerja di situ. Jadi memang ini bulat begitu. Nah, kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Prabowo tadi. Prabowo menceritakan pada acara tersebut bahwa dia disodori apa namanya perusahaan-perusahaan yang bermasalah itu, dan dia tahu masing-masing perusahaan itu milik siapa saja, dan ketika disodori silahkan Bapak, ini perusahaan yang bermasalah gitu, yang kemungkinan ini akan diusut atau akan diselidiki, dan dia mengatakan bahwa saya tidak mau melihatnya karena ya bagaimana, ini sebagian adalah milik teman saya dalam arti dia mengenal orangnya, saya rasa begitu ya. Dan nah, yang nyodorin itu siapa persoalannya? Tidak dijelaskan kan. Satgas PKH apa? Nah, betul. Nah, salah satunya kalau dalam ini tentu saja yang berhubungan dengan lingkungan, ya pasti apa perusahaan-perusahaan apa pemanfaat lahan yang mendapatkan usahanya dari alih fungsi hutan apa dan sebagainya. Saya rasa seperti itu, Mas Hersu. Nah, ini kemudian dia mengatakan bahwa dia tidak bersedia untuk melihat, silakan saja semuanya yang bermasalah silahkan diproses. Nah, saya menduga ini bisa saja ini Jaksa Agung, bisa juga ini dari Kementerian Hukum apa dan sebagainya tadi, begitu kan? Saya sih berharap itu berasal dari Menteri HAM juga ya, dari Natalius Pigai, karena banyak sekali. Nggak ada urusannya sama ini dong, kalau urusan lahan-lahan tapi Menhan, Mbak. Ada, Mas Hersu, tentu saja ada, karena itu kan menyangkut masyarakat adat. Banyak sekali masyarakat adat yang di situ kemudian terpinggirkan. Mereka mengadu kepada Komnas HAM, mereka apa, dan itu pekerjaannya dia. Yang dia sendiri kan juga bekerja untuk di Papua, di daerahnya sendiri, tempat tanah kelahirannya sendiri, banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM hanya karena pembukaan lahan, hanya karena akan dibuat menjadi hutan tanaman industri gitu. Jadi sebetulnya ini masalah ini adalah penanganan secara komprehensif dari berbagai kementerian seharusnya. Tapi kan kita tidak tahu. Nah, yang menarik pernyataan Pak Prabowo tadi bahwa selama 1 tahun jadi presiden, geleng-geleng, bolak-balik mau disogok, saya tegak aturan, kata Prabowo. Nah, ini kira-kira siapa yang mau menyogok? Itu yang pertama. Kalau netizen mengatakan, ya yang mau nyogok itu ditangkaplah Pak, sudah pasti itu bermasalah begitu. Disogok tidak mau, menyogok bagaimana bro? Malah ada yang isengnya nih begitu. Harusnya yang nyogok itu di OTT ya, harusnya katanya. Iya, harusnya ya. Nyuap kepala negara itu kan, waduh. Betul. Tinggal kalau saya perintahkan jaksa agung, perintah nih ada apa nih orang mau nyogok gue nih, kan pasti ada masalah apa kan, mesti gitu langsung ya. Betul. Dan malah makin makin ada bukti di situ. Kenapa dia mau nyogok? Berarti artinya ada masalah di situ. Nah, ada lagi netizen yang berpendapat apalagi 10 tahun ya Pak, katanya. Iya, baru 1 tahun saja sudah banyak sekali yang mau menyogok begitu, sampai Pak Prabowo geleng-geleng, apalagi yang 10 tahun Mas Hersu. Tapi kenapa yang 10 tahun siapa yang 10 tahun ini siapa? Tentu saja yang dimaksud adalah Pak mantan ya. Mantan tuh ada Pak S, yang 10 tahun tuh 2 orang loh, Pak SBY 10 tahun, Jokowi juga 10 tahun, ya kan? Ya, yang dimaksud sini biasanya itu adalah Pak Mulyono alias Pak Jokowi. Gitu. Padahal masalah kehutanan itu juga terjadi di masa Pak SBY, gitu kan. Sekarang kalau berbicara soal menteri-menteri yang paling banyak melakukan alih fungsi hutan, memberikan izin soal itu ya
tentu saja Zulkifli Hasan kalau Oh dibandingkan gitu ya. dengan masa Siti Nurbaya. Itu Hmm. lahannya jauh lebih besar lagi begitu. Kalau tidak salah zaman Siti Nurbaya 1,6 juta apa ya 10 tahun itu. Tapi kalau di masa itu lebih banyak lagi. Mohon maaf kalau datanya salah karena saya tidak selalu ingat gitu per periode. Tapi ya itu tadi Mas Hersu, ini menarik sekali karena kemudian kita bertanya, nah selama 10 tahun itu Jokowi kan tidak pernah membuka itu bahwa saya mau disogok, saya Jangan-jangan nggak sampai ada yang berani nyogok Jokowi heran. Mbak kali Mbak. Hmm. Ya, kita berharap itu ya. Hmm. Mudah-mudahan ya. Hmm. Pak Jokowi kan orang bersih, Hmm. orang baik. Sederhana, Toh sederhana orangnya. sangat sederhana, bajunya saja antara sekitar 100-125 ribu. Hmm. Nggak tega rasanya kalau Pak Jokowi dikatain seperti itu kan. Begitu ya Mas Iya, Hersu ya. iya benar. Setuju Kok ya. tiba-tiba malah muncul jadi apa peringkat ketiga apa di ICCRC dan Itu sebagainya. bohong, itu bohong. Bohong Nggak ya. mungkin, nggak Nggak mungkin. mungkin. Iya, oke. Datanya salah Mas Hersu Datanya itu. salah. Oke, lanjut. Iya, nah ini kira-kira Pak Pak Prabowo ini kira-kira sengaja atau tidak menyatakan hal itu? Hmm. Kira-kira apakah itu sengaja sehingga kemudian saya yang 1 tahun ini saja sudah diobok-obok, mau disogok-sogok begitu, apalagi yang 10 tahun kan orang langsung berpikiran seperti itu. Seperti halnya netizen mengatakan seperti itu begitu. Ini menarik sih. Orang kemudian berandai-andai, wah sekarang dan banyak juga kan yang bertanya, kenapa sesudah Pak Jokowi lengser, seorang yang namanya Pak SBY saja tidak bisa membiayai buzzer seperti itu. Atau mungkin moralnya yang menghalangi itu begitu. Tapi yang jelas buzzer oleh Demokrat atau oleh Pak SBY kebanyakan adalah buzzer organik yang dilakukan oleh memang anggota dari DPP, DPD, DPD mungkin dia memperlihatkan kinerja di daerah. Tapi kalau di DPP kan memang kita ketahui banyak anggota Demokrat itu yang aktif di X atau juga di platform Instagram. Tapi itu tidak seperti buzzer lah. Mereka mempromosikan program-programnya dan sebagainya. Iya. Nah, tentu buzzer itu mahal Mas Hersu. Oh Di iya. masa Jokowi saja buzzer itu kan masuk ke dalam anggaran APBN Iya. ya. Ada Sementara risetnya sih sebenarnya, ada risetnya juga tentang itu ya, yang tentang betul. buzzer ini. Dan kalau di masa Prabowo sekarang, kalau saya melihat buzzer itu tidak dikoordinir secara masif, tapi seperti orang per orang, pejabat per pejabat begitu. Misalnya, oh ini kecenderungannya kita bisa menduga ini kayaknya orang DPR nih yang main, misalnya seperti itu. Terus kemudian juga dan buzzer itu tadi atau masuk ke dalam masuknya tidak disebutkan sebagai buzzer tapi sebagai media begitu kan biasanya ini anggaran untuk media, ini anggaran untuk sosialisasi, biasanya masuk ke anggaran itu. Dan sekarang itu memang per lembaga atau per kementerian mereka memasukkannya seperti itu. Kalau dulu kan buzzer itu bahkan petinggi buzzernya ketemu dengan Jokowi begitu, diterima di istana, kemudian mereka melakukan mereka ada di KSP begitu, penyelenggaraannya programnya ada di KSP apa dan sebagainya. Kalau sekarang memang ada buzzer-buzzer sendiri kalau saya perhatikan, bahkan kementerian juga ada buzzernya. Kalau mereka yang paling sering itu Budiman Sujatmiko, itu sering sekali trending di X ya. Jadi misalnya untuk pengentasan kemiskinan ini, pengentasan kemiskinan itu, begitu ya, kegiatan itu. Dan itu sebenarnya kalau organik rasanya nggak mungkin yang begitu jadi trending topik ya Mbak Agi ya. Topik-topik seperti itu. Nggak mungkin. Jadi sebuah program pemerintah apalagi ya spesifik lagi ya. Spesifik dan kemudian tidak anomali. Kita tahu sifatnya news kan. News itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang berhubungan dengan prominent. Unik lah gitu. Unik begitu. Human interest gitu, dan ya pokoknya yang berhubungan yang memiliki dampak, yang memiliki impact, yang besaran, sesuatu yang sangat besar seperti misalnya ya itu kejadian banjir bandang, kejadian gempa yang memiliki korban besar gitu, ada victim gitu ya. Di situ itu yang memang biasanya akan menjadi trending. Tapi memang berita-berita pemberitaan karena memang tugasnya seorang menteri atau kepala lembaga yang melakukan pembangunan, begitu. Jadi kalau dia melakukan program ini, program itu, dan tiba-tiba trending itu pasti kita bisa duga itu pengerahan buzzer gitu ya.
Tapi kan, Betul. tapi Pak ini sendiri juga mengaku punya buzzer, malah bangun sangat kuat Menteri Keuangan Purbaya beberapa waktu yang lalu. Iya, iya. Biasanya itu buzzernya bukan membela Purbaya ya, buzzernya itu adalah buzzer program. Karena dia Oh, sendiri seperti misalnya soal Cortex kan dia sendiri yang mencela soal itu. Soal ini Cortex ini bermasalah nih apa dan sebagainya dan kemudian mm, itu menjadi trending. Itu buzzer ya. bukan buzzer apa Ya, secara makanya organik itu menjadi trending. saya juga sering heran sekali kalau ada teman-teman atau siapa pengirim viralkan. Viralkan nggak bisa diviralkan. Viral itu sifat dari udah built-in di dalam itu sendiri. Melekat Ya, dalam sifat ya. berita. Iya gitu. Jadi nggak bisa diviralkan, disebarluaskan mungkin bisa, tapi kalau diviralkan nggak bisa. Viral tuh punya ciri yang spesifik sendiri gitu ya. Tanpa diviralkan dia akan viral gitu kan. Iya, betul. Hmm. Jadi, kalau sesuatu yang bersifat pembangunan, ya semua lembaga melakukan Iya, program pembangunan, melakukan program peningkatan kesejahteraan. Jadi harus ya, bersaing dengan kementerian atau lembaga lain kan di antara ya, mereka sendiri hmm, yang, kalau tidak membayar buzzer akan sulit itu akan ya, ya, nongol, ya. gitu. Nggak, sekalian saya mau ngomongin ini. Next time jangan kirim-kirim saya lagi ke situ terus viralkan gitu ya. Jangan. Enggak, tolong di-share. Nah, itu baru pas ya ngomongnya ya, Mbak ya, bukan diviralkan gitu. Iya, tapi, kalau saya tipe yang dikirimi apapun begitu Heeh, ya, heeh. itu nggak saya kirim-kirim ke grup-grup ya, Oh, kecuali misalnya ke Mas Hersu untuk dibahas. Yang heeh. saya kirim tuh biasanya soal kucing dan anjing. Saya tidak memelihara anjing, tapi saya Iya. sayang ya Hmm. kepada keduanya itu karena mereka ini apa ya sangat dekat dengan manusia gitu. Kan yang lucu-lucu soal keduanya Hmm. itu saya kirim-kirim malah. Ya, ya. Oke, balik lagi ya yang ke tadi. Balik Jadi kalau lagi. Budiman Sujatmiko suka training ya ininya ya. Sering sering sekali trending Mas Hersu akhir-akhir Dan ini dan itu ya. sebenarnya percuma loh ya. Kita mesti ngingetin yang gitu-gitu itu. Karena yang penting bukan trendingnya tapi engagementnya kan. Kalau trending kalau nggak engagement itu kalau pakai buzzer itu kan ya nggak ada engagement kan Pak. Iya, tapi kalau seandainya ada yang melaporkan ke Pak Prabowo gimana? Laporan Orang yang gimana? dekat kepada Pak Hmm. Oh, Prabowo, trending kemudian, ini Pak, gitu wah viral nih Pak ini ini gitu. trending loh Pak, iya ini yang Oh, memimpin lembaga ini ah, diapresiasi oleh masyarakat. hmm, Pak hmm, Prabowo belum tentu tahu bahwa yang hmm. itu adalah buzzer bayaran atau bukan Iya, bayaran, iya. begitu. Hmm. Artinya itu nama itu masuk secara positif. Apa ini? Anda Ini mau kan ngomongin yang kemarin, mau ngomongin yang Pak Prabowo bilang bahwa 99,99% MBG itu sukses, terus sekarang kita udah swasembada, itu kenapa? Bukan fakta sesungguhnya atau gimana maksudnya ini? Saya tidak ingin membahas itu ya, tapi kalau saya Ya, lihat ya iya. MBG ini sudah terlalu banyak yang membahas begitu. Mm, mm, Tapi kalau yang saya lihat MBG itu ada dua sisi ya, ada dua wajah. mm, Memang betul yang dikatakan Pak Prabowo itu karena saya melihat sendiri juga kebetulan di komplek rumah saya di belakang itu ada SPPG Mas mm, Hersu. mm, Yang di mana mobilnya itu apa saya sering melihat ya lalu mm, lalang begitu setiap hari di masa anak sekolah itu membawa MBG itu ke sekolah-sekolah. Dan mm, kemudian ternyata memang benar Pak Prabowo mengatakan kan, bagaimana kalau mobil MBG itu datang anak-anak bersorak-sorak. Iya memang mm, betul begitu. mm, mm, Tapi itu segi positifnya karena ternyata memang masih banyak eh, orang-orang yang memang membutuhkan mm, yang anak-anaknya membutuhkan makan gratis. Kita tahu mm, selain di Indonesia juga di India itu pertama kali MBG itu dilakukan itu dalam rangka supaya anak-anak itu mau sekolah. Begitu. mm, Jadi di India itu banyak sekali anak yang putus sekolah karena diajak bekerja di ladang dan mm, even itu bukan ladang dari milik orang tuanya, tapi diajak ya, jadi buruh dari sejak anak-anak itu kecil mm, dan hasil dari penghasilan mereka itu hanya bisa untuk makan sekali sehari. mm, Jadi itulah yang kemudian India di bagian tertentu sangat-sangat miskin, yang kemudian gimana caranya supaya mm, anak ini mau sekolah, yang akhirnya diadakan makan gratis di sekolah, mm, yang akhirnya mereka bisa makan 2 kali, sekali di sekolah, sekali di rumah, mm. begitu. Dan kemudian mereka bahkan sampai dijemput apa dan Ya, ya, ya. sebagainya. Mm, mm. Iya, dan kalau di Indonesia sisi yang lain adalah yang sangat disayangkan, MBG ini juga mainan penjabat kan. Yang Iya. kita sudah sangat terang benerang bahwa MBG ini Bancaan kalau gimmick biasa ya, gitu ya.
Bancaan, anggota DPR punya berapa, anggota DPRD punya berapa, yang dipekerjakan keluarga sendiri juga yang sebetulnya sudah punya penghasilan, nggak akan mati, nggak akan kelaparan tanpa mereka ikut bisnis MBG. Sementara harapan dari pemerintah kan itu akan memberikan pekerjaan yang layak kepada mereka yang memang pengangguran, menyerap sekian, iya menyerap sekian tenaga kerja, tapi berapa persennya itu sebetulnya orang-orang yang sudah orang-orang yang tidak butuh pekerjaan juga, orang-orang yang sudah hidup tanpa dia bekerja untuk SPPG misalnya, dia sudah hidup dengan layak gitu. Jadi itulah Mas Irsu soal kontrol, makanya sekarang satu yayasan dibatasi hanya bisa boleh memiliki berapa SPPG. Jadi kalau Pak Prabowo mengatakan 99,9% itu berhasil, ya enggak. Karena tidak tepat sasarannya, bukan hanya ke anaknya, karena sekarang ini belum sepenuhnya yang 3T itu daerah terluar, tertinggal dan terdepan dan sebagainya itu belum terlayani. Sebagian besar malah di kota, dan untuk menggerakkan ekonomi, iya menggerakkan ekonomi, betul. Itu yang namanya sayur mayur itu langsung habis, yang namanya ayam langsung habis, sehingga ayam harganya sekarang tinggi terus begitu karena diperlukan untuk MBG begitu kan. Tapi itu bergeraknya di kantongnya siapa? Kan itu pertanyaannya. Iya, oke. Kita balik lagi dong ke topiknya yang tadi ya. Kita belum bahas soal kehutanan tadi ya. Iya ya. Oh iya ya betul. Yang Kemenhub ini baru kemarin ya Mas Ersu ada penggeledahan yang kemudian ya ini cukup besar 2,7 triliun loh. Dan alasan dari pihak KPK kenapa kemudian ini di SP3 surat perintah penghentian penyidikan itu ya dengan alasan tertentu yang itu, mereka itu bukan kehutanan dong. Kalau yang 2,7 itu yang di Bupati di Konawe Utara itu betul. Ya, Konawe Utara itu 2,7. Iya. Ya, ya. Oke. Ya, enggak Betul. kan tapi beda. ini berhubungan dengan kehutanan karena itu lahan hutan. Oh, oke. Ya, ya. Tapi yang ini bukan di Kementerian Kehutanan, yang ini di bupatinya pada waktu itu perizinan dari Bupati yang Konawe Utara itu kan, Mbak. Ini yang kemudian dibuka lagi Mas Ersu oleh Kejaksaan Agung. Oh, jadi Kejaksaan yang ambil ya. Iya, jadi kasus ini sebetulnya sudah ditangani oleh KPK ya. Iya. Sudah ditangani oleh KPK, nggak selesai-selesai. Tahun 2017 itu kejadiannya itu. Betul, dari sejak 2017 sampai 2020, 2021, 2022 yang akhirnya 2025 diketahui bahwa sudah di SP3 pada tahun 2024 begitu. Ini kan menjadi tanda tanya besar karena kerugian negara ditaksir itu cukup besar yaitu 2,7 triliun tersebut. Nah, ini kan persoalan soal tambang ilegal yaitu di mana ada sebuah kawasan hutan yang kemudian ditandatangani oleh Pak Bupatinya, diperbolehkan untuk masuk pengusaha-pengusaha tambang tersebut yang kemudian dialihfungsikan menjadi daerah pertambangan. Nah ini karena itu menyangkut soal kawasan hutan yang ada di bawah Kementerian Kehutanan, makanya kemarin yang digeledah adalah Kementerian Kehutanan. Walaupun usahanya adalah usaha ESDM tentu saja, yaitu tambang. Nah jadi penggeledahan itu kalau jawaban dari Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan mengatakan bahwa ya itu hanya pencocokan data begitu. Sementara kalau dari Jaksa Agung ya ini sebuah terobosan ya. Tentu saja mereka ini didampingi oleh TNI dan sebagainya kan sekarang sudah diperintahkan TNI untuk selalu mengawal apa yang dilakukan oleh kejaksaan begitu. Dan mereka mengambil cukup banyak loh Mas Irsu, kelihatan koper besar seperti itu berkas yang diambil, dan katanya memang itu untuk dokumen-dokumen yang sudah dimiliki oleh kejaksaan itu kemudian dicocokkan dengan dokumen-dokumen yang diambil dari Kementerian Kehutanan. Mungkin lahannya, pemiliknya, izinnya, alih fungsi lahannya, tanda tangannya oleh siapa dan sebagainya. Itu jadi sekarang kasusnya dilanjutkan ya oleh kejaksaan gitu. Inilah yang kemudian ya apakah dengan apa yang diceritakan oleh Prabowo tadi, bahwa menteri atau kepala lembaga itu menyodorkan data-data kepada presiden. Nah, itu dilakukan di era Prabowo. Kira-kira di era Jokowi dulu, Jokowi tahu tidak ini soal seperti ini? Apakah dia menyuruh orang lain yang tentu saja bukan Jokowi yang tanda tangan kan? Yang tanda tangan adalah Kementerian Teknis, di bawah Kementerian Teknis itu begitu. Ini yang sebetulnya penting sekali apa yang dikatakan oleh
Prabowo itu. Berapa banyak yang ingin menyuap Jokowi, yang ingin menyonggok Jokowi. 1 tahun saja Prabowo sudah geleng-geleng, apalagi 10 tahun. Dan Loh, hubungannya kalau dengan 10 tahun Buzzer, bisa manggut-manggut, Mbak. Bisa karena nggak, kalau cuma nggak 10 tahun. geleng-gelengnya, Iya. tapi manggut-manggut. Iya, iya, iya. Ini erat kaitannya dengan banyak orang menanyakan seberapa banyak sih duit Jokowi kok bisa bayar buzzer gitu ya. Hmm. Terutama mungkin buzzer adalah buzzer yang seperti apa namanya ya buzzer untuk yang selama ini membela Gibran, seperti YouTuber Nusantara, apakah mereka dibayarkan, pertanyaannya itu. Kalaupun dibayar itu seberapa banyak yang dibayarkan, seberapa besar kemampuan sebuah keluarga gitu untuk selama bertahun-tahun gitu tetap kan sekarang udah nggak dibayarin APBN lagi ya kan, kalau dulu kan sekian puluh miliar itu dibayari oleh APBN. Kita juga tahu Pak Jokowi ini LHKPN-nya berapa, Gibran LHKPN-nya berapa begitu. Sementara dulu dibayari oleh APBN sekitar 90 miliar rupiah berapa gitu ya, 90 miliar lebih lah gitu. Nah, sementara Pak Jokowi LHKPN berapa itu apakah bisa untuk membayari itu Hmm. semua? Ya, ya. Bu, kalau ngomongin KPN, sampai bisa dilihat jamnya istri mereka aja udah berapa miliar kan, itu nggak nyambung, Mbak, kalau udah LHKPN, karena kita tahu itu bahwa LHKPN itu dipastikan yang berapa ya, mungkin 99,9% nggak benar semua gitu ya laporan dari LHKPN. Menurut Mahkamah Agung Mahkamah demikian. Agung loh yang ngomong ya bahwa itu Hmm, semuanya ngibul, semuanya nipu lah gitu. Dan kita sih percaya gitulah yang soal begini ya. Oke. betul. Ya, ya, Iya, ya. iya. Mungkin yang kita sorot lagi juga ya hmm, soal para termul gitu ya Mas Ersu, dan bagaimana sekarang Jokowi ini sedang betul-betul terpojok begitu, selain soal kasus-kasusnya, soal Hmm, kebijakan-kebijakannya maksudnya di masa hmm, lalu gitu hmm, juga. Nah, sekarang kalau kita lihat dia Pak Prabowo ini barangkali harus lebih mendengarkan netizen atau hmm, para pengamat yang mengingatkan hmm, soal orang-orang Jokowi yang masih ada di sekitar Pak Prabowo hmm, begitu. Seperti halnya kemarin Hasan Nasbi misalnya, yang mantan PCO yang kemudian sudah dicopot itu dan sekarang menjadi malah dapat jabatan komisaris iya. Pertamina loh. Hmm, hmm. Iya, dan itu baru saja menemui Jokowi begitu. Sejam lebih saya nggak ngitung tadi. Iya, ini macam-macam lah kan. Saya sama Pak Jokowi udah lama kan, sudah dari tahun 2012 kan. Rutin ketemu dulu, Jakarta kan juga rutin ketemu beliau. Kalau sekarang kan juga kita cukup punya waktu untuk bisa ketemu sering-sering. Kenapa? Ya cerita, tukar pikiran, cerita-cerita. Gitu. Semoga baik-baik ya, sehat-sehat ya. Kasih Pak. Ya, Bajunya makasih ya. putih kenapa? Enggak, rata-rata yang ketemu Pak Jokowi kan baju putih. Oke. Biar matching. Dan kemarin dia Ya, kerjanya sekarang nyerang pejabat pemerintah ya gitu ya. betul, nyerang pejabat pemerintah dan defensif gitu tentu saja. Seperti misalnya dia mengatakan, selagi kita masih mau ngopi, maka akan ada pohon yang ditebang. Selagi kita masih mau, apalagi yang Mau satunya itu, makan gorengan? makan Hmm, gorengan, makan hmm, gorengan itu ada kandungan sawit di dalamnya, yang kalau saya lihat gorengan juga seringkali dibungkus dengan kertas, itu berasal dari pohon. hmm, Nggak apa-apa dari pohon, memang ditebang, tapi asalkan nggak ilegal. Jadi kan memang sebetulnya seperti Walhi apa nggak menentang penebangan pohon hmm, di hutan tanaman industri yang memang sudah dialihfungsikan, hmm, yang memang sudah ada lahan yang ditetapkan dan nggak melebar-lebar lagi. Yang masalahnya sekarang banyak sekali perusahaan besar sudah memiliki hutan tanaman industri, misalnya katakanlah 20.000 hektar. Kemudian dia mengintimidasi warga sekitar, masyarakat adat, kemudian diperlebar. hmm, Itu agak sulit pengawasannya, Mas Hersul. hmm, Karena teman-teman saya yang lulusan kehutanan kemudian juga bekerja di Kementerian Kehutanan, banyak juga perusahaan-perusahaan konsultan tentang kehutanan, konservasi, soal apa namanya alih fungsi seperti itu gitu. Mereka biasanya kan menanyakan kepada konsultan-konsultan seperti ya, itu ya mereka menceritakan begitu, sulit, yes, sungguh sulit mengawasi itu begitu. Dan kalau seandainya pun ketahuan, nah orang itu disogok. ya, ya, iya, iya. Presiden tuh kalau nyogok, saya lagi mikir, kalau nyogok presiden tuh berapa gede ya? Coba bayangkan itu, Mbak. Gede banget dong pasti ya kalau nyogok presiden itu kan ya.
Karena pasti nggak langsung ke presidennya, belum orang yang lewat-lewat sebelum ke presiden kan pasti lewat orang dekat-dekatnya. Dan masa orang nggak kebagian juga gitu. Kalau mau, seandainya memang mau ini kan, tapi Pak Prabowo kan menyatakan dia artinya dengan ngomong itu berarti Pak Prabowo kan nolak kan gitu ya. Betul, tapi kan kita tahu mereka itu hampir nihil mengeluarkan modal usaha dari kantong sendiri. Seperti Mm-mm. misalnya perusahaan hutan, apa pemilik-pemilik HPH dulu sebutannya Mm. seperti Wah itu, itu sih pemilik modalnya modal dengkul tanaman itu ya, industri. modal Iya, modal kedekatan dengan pejabat aja itu. betul. Hmm. Karena mereka mengajukan, terus Hmm. kemudian diberikan gitu, Gitu ya. diberikan hak penguasaan hutan untuk Hmm. dijadikan tanaman industri, Hmm. dan kemudian dia mengagunkan lagi Iya. surat itu seperti Hmm. halnya Hmm. PNS mengagunkan surat Apa apa namanya? SK pengangkatannya? SK, Nah, ya, surat karyawan pegawainya, surat ASN pengangkatannya hmm. itu bisa diagunkan. Nah, kalau ini itu dengan kerja berat loh, kerja keras itu SK Hmm. ASN. Tapi kalau ini kan hanya dengan kong kali kong, hanya Hmm. dengan omon-omon mereka mendapatkan hak itu gitu, dan mereka mendapatkannya ada yang sudah berapa puluh tahun yang lalu, ada Ya, yang baru saja juga ada kan iya, iya. selama 10 tahun Itu terakhir yang ini. dikuasai oleh mereka yang sekarang coba ditertibkan oleh Satgas penertiban kawasan hutan itu ya, karena banyak sekali Betul. orang-orang yang punya itu jadikan land bank gitu ya Mbak, jadi bank-bank tanah gitu kan yang sampai Ya. jutaan hektar, dan ya itu duit rakyat sebenarnya, tanah negara itu punya rakyat juga gitu yang kemudian diberikan kepada Tanahnya mereka. tanah negara, duitnya Hmm. juga duit rakyat kalau itu bank Ya, BUMN. yes, Dan betul. bank BUMN misalnya dia memiliki tugas gitu ya, Hmm. yang dia untuk mengembangkan UKM, membangun UKM sampai dengan usaha menengah, apa membantu rakyat lah begitu. Oh kami sudah memiliki apa klien, misalnya klien itu untuk UKM itu sebanyak 1 juta UKM atau taruhlah 500.000 UKM misalnya seperti itu. Iya, tapi nilainya berapa per UKM-nya? Per Ya. UKM hanya ada yang 5 juta, 10 juta, Hmm. 25 juta, 50 juta, Hmm. begitu, sampai 500 juta itu kan masih masuk ke dalam kategori UKM. Hmm. Sampai dengan berapa sih, 2,5 miliar kalau tidak salah ya, Ya. dengan omset itu berapa per bulannya atau per tahunnya itu masih bisa disebut Ya. UKM. Tapi mereka-mereka itu yang oligarki, taipan, pengusaha besar apalah dan sebagainya itu kan mendapatkannya sampai triliunan Yes, gitu, oke. walaupun di apa disamarkan dengan enggak cuma dapat misalnya 500 juta, 2 triliun, 3, tapi secara bertahap kalau seandainya dihitung itu sangat besar gitu. Ya. Oke, Mbak Agi. Jadi saya kira apa ya, kalau Pak Prabowo mestinya jangan ngomong bahwa ada orang yang menyogok, tangkep dong orang yang menyogok itu, karena itu jelas orang kalau nyogok itu punya niat yang jahat gitu, niat yang buruk. Dari situ gampang berarti daftarnya udah ada kan, kalau ada orang menyogok kan pasti diberitahu ini sih, ini mau datang Pak, mau bawa koper sekian, ini sekian sekian kan gitu mestinya kan ya. Iya, dan Hmm. saya bisa memprediksi dulu Hmm. ketika Jokowi berkuasa, Hmm. kan Pak Prabowo mengatakan ya di acara wawancara dengan Najwa kalau tidak salah 20 tahun ya dia apa namanya nggak berkutik lah, kata-kata persisnya apa saya lupa, tapi Oh pokoknya iya, selama yang mau 20 tahun ngajukan itu dia kredit ke nggak bank-bank bisa nggak apa-apa. dapat gitu ya. Betul, iya. Jadi sekarang justru dia menjadi pihak yang mau disogok. Hmm. Dan ketika dulu mengajukan kredit nggak dapat, saya rasa Pak Prabowo juga nggak nyogok. Yang disogok pun juga takut, jadi dia dalam posisi tidak menyogok begitu kan. Iya, iya, iya. Dan banyak berhubungan justru dengan pihak asing ketika Yes. itu dengan Oke, Mbak teman-teman. Ya. Yes. Sampai ketemu lagi kita ya. Kita Ya. bahas lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap menjaga akal waras kita semua ya. Salam akal sehat. Saya Hersbono Arif, mohon pamit. Dan saya Agi Beta, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.